Kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang selalu memimpin kami. Sehingga sekalipun kami menghadapi badai, kami mengalami persoalan, pergumulan, tapi Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan berfirmanlah bagi kami pada saat ini, supaya kami semakin terhibur, supaya kami semakin dikuatkan dan diarahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, hendaknya kita semua selalu bersuka cita di dalam Yesus Kristus, karena ketika kita bersuka cita maka ada kesejahteraan, ada damai sejahtera yang kita alami. Baik, yang menjadi firman Tuhan kepada kita pada saat ini, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal 1 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan ini kita membacakan secara bergantian. Dari depan membacakan ayat yang ke-24, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang ke-25 dan seterusnya. Sudah dapat semuanya? Amin. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 di bawah satu perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan kepercayaan Allah untuk menetapkan firman-Nya dengan seluruhnya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang katakan dari segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan, Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Dan terlebih lagi, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka ada satu pernyataan Tuhan Allah kepada bahwa keturunannya akan meremukkan tumit. Itu adalah tipologi atau pemberitahuan bahwa akan ada sok-sok yang dapat mengalahkan kuasa iblis, yang dapat menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi sejak itu Allah masih menyembunyikannya, Allah masih merahasiakannya, sehingga baru nyata rahasia itu sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu di perjanjian baru, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia atau
rancangan penebusan adalah bagian rahasia Allah. Tetapi Rasul Paulus menyatakan di sini, rahasia itu telah dinyatakan kepada kamu sebagai orang-orang kudusnya. Jadi 4.000 tahun dari sejak penciptaan sampai di perjanjian baru itu jaraknya kurang lebih 4.000 tahun. Dan sejak Tuhan Yesus datang ke dunia sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 2.000 tahun. Dan firman Tuhan itu memang firman Allah yang hidup. Sekalipun sudah lama tetapi tetap berlangsung sampai saat ini. Tetap kita renungkan dan tetap terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu sukacita di tengah pemberitaan Injil. Sukacita di tengah pemberitaan Injil. Sukacita seperti apa? Apakah ketika kita terhibur di saat ada kumpulan-kumpulan di situ? Atau ketika kita mendapatkan sesuatu hal sehingga kita bersukacita? Tetapi sukacita di dalam hal ini adalah sukacita oleh karena pengenalan akan Kristus. Dan kemudian sukacita oleh karena ujian dan penderitaan yang diizinkan Tuhan bagi seseorang. Dan kemudian sukacita itu adalah karena pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan baginya. Jadi bukan sukacita karena sudah terpenuhi kepentingan diri kita sendiri. Rasul Paulus dan juga anak rohaninya Timotius menyatakan bahwa aku bersukacita. Di ayat ke-24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Aku boleh menderita karena kamu. Bagaimana konsep yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini? Oleh karena kamu seluruh jemaat yang ada di Kolose, aku boleh bersukacita. Oleh karena penderitaan itu. Nah, seolah-olah apa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini? Di dalam tugas pemberitaan Injil yang telah Tuhan percayakan baginya. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus, bagaimana perjalanan hidupnya setelah Yesus memanggil dia. Orang-orang memfitnah dia, orang-orang menganiaya dia, bahkan mempenjarakan dia. Tetapi di dalam persoalan itu, ia tidak pernah patah semangat. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi ia selalu menyatakan, aku bersukacita. Di dalam nats pembimbing kita tadi, bahwa Rasul Paulus menyatakan lagi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Ini menunjukkan bahwa sukacita adalah hal yang sangat penting dialami oleh setiap umat Tuhan. Di dalam hal ini, Rasul Paulus bukan dalam arti ia sedang menyalahkan jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, proses yang dialami para rasul dan juga penderitaan, segala pergumulan yang mereka alami bukan hanya sekedar saja, tetapi sangat luar biasa. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan yang sudah terpanggil sampai saat ini. Menjadi hamba Tuhan itu memang sangat luar biasa prosesnya Bapak Ibu. Saya sudah mengalaminya. Tetapi di hadapan Allah dan di hadapan jemaat saya mengatakan di sini, sekalipun pergumulan, sekalipun berbagai cobaan yang saya alami, saya tidak pernah mengalahkan Tuhan.
Justru saya tetap bertahan dan saya tetap memuji Allah dan bersuka cita di dalam hal itu. Saya bersyukur di antara jemaat selalu menyatakan, selalu semangat Pak, selalu sabar dalam berbagai pergumulan, dari berbagai persoalan yang diperhadapkan di tempat ini. Tetapi saya menjawab, saya merespon, aku tetap sabar dan selalu bersuka cita. Mungkin kalau tidak bertahan dalam pergumulan itu, dalam persoalan itu, mungkin sudah tidak ada para hamba Tuhan yang melayani di gereja masing-masing. Karena memang sungguh luar biasa proses itu, pergumulan itu. Ada para hamba Tuhan yang mengatakan, saya siap diutus kemanapun, baik di kota maupun di desa atau di pelosok sekalipun. Tetapi setelah tiba di pelosok-pelosok begitu, hidup di tengah-tengah masyarakat yang dalam tanda kutip ada keterbatasan, kemudian akses jalan, kemudian jumlah warganya di situ sangat sepi. Di saat menghadapi begitu, maka hamba Tuhan ini menyatakan, ternyata bukan seenak yang saya pikirkan. Tetapi pergumulan para hamba Tuhan juga terlebih ya seperti yang sedang praktek, yang sedang ikatan dinas, kan biasanya itu tinggal di rumah mentornya, pendetanya. Dan sebenarnya itu adalah pergumulan berat. Mungkin karena tidak biasa hidup di rumah orang lain, sehingga sangat berat untuk menjalani hari-harinya. Itu adalah bagian-bagian pergumulan, bagian-bagian persoalan yang dialami oleh para hamba Tuhan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-24 ini muncul pertanyaan bagi kita, apa arti ayat yang ke-24 ini? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya membacakan pelan-pelan bagi kita. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Seolah-olah kalau kita melihat di bagian B itu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Seolah-olah Rasul Paulus sudah mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus itu, atau dalam penebusan itu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Terlebih dulu kita menggali satu kata demi kata. Bersukacita dalam teks ini adalah pengertiannya yaitu bergembira dan selalu bahagia. Bukan hanya sesaat, tetapi secara terus-menerus ia mengalami sukacita itu. Secara terus-menerus ia mengalami kebahagiaan itu oleh karena hubungannya yang erat kepada Kristus Yesus. Kemudian di bagian A itu menderita di situ, beda pengertiannya di bagian C. Perhatikan ya. Di bagian A itu kata menderita, dan di bagian B-nya penderitaan Kristus. Kata menderita yang di bagian A itu adalah pengertiannya sengsara, sesuatu yang bertahan dan kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi memang dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ia mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Ia mengalami kesulitan bagaimana supaya banyak orang yang mengenal Injil,
supaya jemaat yang sudah mengenal Kristus tetap bertahan di dalam Kristus, supaya jemaat yang sudah mengenal Kristus tetap memiliki iman yang kokoh dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Itu yang diusahakan oleh Rasul Paulus. Dan itu adalah bagian pelayanan yang sudah ia komitmenkan. Dan kemudian di bagian B itu dan menggenapi. Arti menggenapi di situ adalah mengisi atau menggantikan, melengkapi. Berarti Rasul Paulus sedang meneruskan bagian dari penderitaan Yesus Kristus itu. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, tetapi ia sudah mengambil bagian saat ini. Ia sudah melanjutkan pelayanan Yesus Kristus itu melalui pemberitaan Injil, melalui bagaimana supaya ia boleh menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya rahasia Allah itu boleh didengar oleh semua orang. Jadi itulah yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Bukan dalam artian Rasul Paulus sudah bercampur tangan dalam penebusan atau penderitaan Yesus Kristus. Sementara di bagian itu penderitaan, yaitu penganiayaan, tekanan, dan terbeban. Penganiayaan dan tekanan di sini adalah dialami oleh Kristus. Dan sudah kita percaya itu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, maka salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot menjual Yesus. Sehingga pada akhirnya Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus. Dan pada akhirnya Yesus dianiaya. Yesus mengalami tekanan. Yesus mengalami beban berat, memikul salibnya. Demi apa Yesus melakukan ini? Demi tubuhnya. Perhatikan, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi kita ini adalah tubuh Yesus Kristus. Jadi kita saling melengkapi, Bapak Ibu. Secara tidak sadar, kaki membutuhkan tangan. Contoh ya, kalau jalan, kalau begini, apakah nyaman enggak? Secara tidak sadar kita menggoyangkan tangan. Jadi saling melengkapi. Dan begitu juga bagian tubuh lainnya. Jadi kita ini adalah tubuh Yesus Kristus. Baik Allah. Itulah sebabnya kita sebagai umat Allah yang telah menjadi milik Kristus itu, yang telah dipanggil di dalam terang itu, harus menjaga kekudusan hidup. 5 tiang rohani GMI. Menjaga kesucian hidup. Itu kalau kita mengerti dan menyadari bahwa sebenarnya tubuh ini adalah tubuh Yesus Kristus. Sebenarnya diriku ini adalah milik Yesus Kristus, bukan milikku. Sehingga saya tidak sembarangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku harus menjaga kekudusan hidup. Itu adalah bagian-bagian prinsip kehidupan orang-orang percaya. Tetapi seringkali jemaat Tuhan justru tidak saling melengkapi. Justru saling membenci. Justru tidak menerima keadaan sesamanya. Apakah mulut tidak membutuhkan gigi?
Apakah tangan tidak membutuhkan kaki? Sama-sama membutuhkan. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Apakah sudah ada di dalam diri kita, di dalam komitmen kita, bahwa aku harus saling mengasihi sesamaku? Yang berjemaat di tempat ini, di GNI Lubuk Pining ini. Harusnya yang kita terapkan adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling menerima antara satu dengan yang lain. Mengerti kekurangan dan kelemahan, kelebihan satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekan, tetapi bersatu di dalam kasih. Amin. Sehingga ketika kita hidup di dalam hal ini, maka nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kemudian para pelayan semakin bersuka cita. Oleh karena semangat jemaat, oleh karena hidup jemaat yang penuh kasih dan sehati sepikir dalam mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus mengingat bahwa tubuh kita adalah milik Kristus. Dan kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-24 ini Bapak Ibu. Saya melihat di versi Batak Toba. Saya bacakannya kepada kita. Dimaklumin ya kalau kurang-kurang. Las dorohangku nuaing diangka. Hapor suhariku na humongkop hamu. Jala marhite sian dagingku hugoki ua hurang. Dope diangka na tinaon ni Kristus humongkop daging na ima huriai. Pas ya? Ada kurangnya. Jadi bisa dimengerti maknanya. Mungkin kalau saya pakai bahasa Batak lebih mengerti lagi maknanya. Makanya saya kasih versi Batak Toba. Jadi itu artinya Bapak Ibu yang terkasih. Rasul Paulus bersuka cita sekalipun dia sedang mengalami proses sebenarnya, sedang mengalami pergumulan sebenarnya. Dan kemudian dilanjutkan di ayat ke-25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi dinyatakan di sini kembali bahwa rahasia Allah itu telah diwahyukan bagi kita sampai saat ini. Sehingga rahasia itu harus diteruskan bagi seluruh jemaat Allah. Dan bukan hanya setengah-setengah. Sepenuhnya ia melakukan tugas itu Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak pernah lalai dalam tugas pemberitaan Injil. Rasul Paulus tidak pernah meremehkan pelayanan yang telah dia dipercayakan kepadanya. Ia benar-benar bertanggung jawab kepada Allah. Ia menjalani dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Itulah yang terus diingatkan kepada kita sebagai para pelayan Tuhan. Supaya tidak pernah melalaikan tugas itu. Supaya tidak pernah meremehkan pelayanan itu. Karena itu adalah kita sedang melayani Tuhan. Bukan manusia yang kita layani. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Bila perlu kita semakin berkembang. Kita semakin bertumbuh. Kita semakin giat lagi
oleh karena pekerjaan yang mulia itu. Ditegaskan lagi di ayat yang ke-26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia Allah di situ adalah misteri yang dulu tersembunyi, tetapi kini sudah terungkap dalam Injil atau beberapa fakta yang sudah kita ketahui sama-sama. Bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia, telah menjadi manusia. Rahasia itu benar-benar telah dinyatakan. Telah memperlihatkan kepada kita. Namun mungkin kita bertanya juga, saya belum mengenal Yesus. Aku harus mengenal Yesus dulu dong, baru saya percaya. Apakah kita masih bertanya begitu? Apakah kita masih mau begitu? Sementara Allah telah mengilhamkan kepada kita, Allah telah mengawahyukan kepada kita rahasia-rahasia itu melalui kitab suci. Sudah tertera di sini semua dengan firman Allah yang hidup. Jadi kita tidak perlu menunggu Tuhan datang ke dunia baru kita percaya. Kita tidak menunggu Yesus Kristus menjemput kita baru kita percaya. Tetapi selagi ada waktu, sebab engkau telah mendengar firman itu, sebab rahasia itu telah disampaikan kepadamu, telah diperdengarkan kepadamu, maka haruslah engkau percaya. Sebelum Yesus memanggil engkau. Jadi kita meneguhkan iman kita masing-masing, Bapak Ibu. Kepada siapa Allah menyatakan rahasia ini? Yaitu kepada orang-orang kudusnya. Kita ini adalah orang-orang kudusnya. Kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah yang kudus. Kita sudah dipisahkan dari gelap. Sekarang kita sudah berada di dalam terang yang ajaib itu. Kita bukan berada di tengah-tengah kegelapan lagi. Tetapi cahaya itu sudah menerangi kehidupan kita. Namun pertanyaannya, apakah perbuatan kita masih menunjukkan bahwa kita sedang berada di dalam kegelapan? Saya percaya bahwa jemaat di sini tidak ada yang suka kalau berada di tengah-tengah kegelapan. Kalau kita berada di tengah-tengah kegelapan, maka kita tidak melihat apa-apa, kita tidak bisa beraktivitas, dan bahkan hati kita, pikiran kita tidak sejahtera. Itu adalah orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Tetapi orang yang sudah berada di dalam terang itu, ia dapat melihat. Dan kemudian ia bisa merasakan dan menikmati hidup yang penuh sukacita. Dan ia memiliki kesejahteraan. Yang menjadi pertanyaan yang kedua. Sukacita seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus di tengah penderitaan Injil itu? Sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus adalah sukacita yang tidak bisa dilukiskan, dituliskan. Tetapi itu adalah yang dirasakan oleh Rasul Paulus sendiri. Dan kenapa ia bersukacita?
Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, yang itu karena ia sudah menjadi pelayan Yesus Kristus. Karena ia sudah dipanggil dari gelap, sehingga sekarang ia sudah berada di dalam terang yang ajaib itu. Kemudian apa yang membuat Rasul Paulus bersuka cita di dalam pemberitaan Injil itu? Yaitu karena jemaat boleh bertumbuh, boleh mengenal Kristus lewat pemberitaan Injil yang telah ia sampaikan, yang telah ia laksanakan. Dan kemudian, bagaimana cara kita sebagai jemaat untuk menguatkan para pemberita Injil ini? Bagaimana cara kita untuk menguatkan para hamba Tuhan yang sedang melayani? Yaitu, perhatikan di ayat yang kedua. Kolose pasal 2, ayat yang kedua. Kita membacakan secara bersama-sama. Di bawahnya. Kolose pasal 2, ayat yang kedua. Kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi bagaimana cara kita sebagai jemaat? Yaitu supaya bersatu di dalam kasih. Oleh karena kasih Kristus, oleh karena kita sama-sama berada di dalam Kristus Yesus, oleh karena kita memiliki iman yang sama, yaitu hanya tertuju kepada Kristus Yesus, maka kita harus mewujudkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yaitu supaya kita bersatu, supaya kita kompak, supaya kita saling menopang antara satu dengan yang lain, supaya kita saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan. Rasul Paulus menyatakan hal ini kepada jemaat secara tegas dan juga mengungkapkan isi hatinya. Rasul Paulus sangat merindukan jikalau jemaat yang ada di Kolose boleh bersatu di dalam kasih Kristus. Kenapa? Oleh karena pengertian jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kenapa? Oleh karena jemaat telah mendengar rahasia Allah itu. Dan bukan hanya sekedar mendengar, sudah mengenal. Dan bukan hanya sekedar mengenal, sudah menerimanya di dalam hidup saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita melihat di ayat ke-28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari. Rasul Paulus menyatakan bahwa yang mereka beritakan itu adalah Yesus Kristus. Bukan diri mereka yang mereka beritakan kepada jemaat. Bukan kehidupan mereka hari lepas hari yang mereka beritakan kepada jemaat. Tetapi yang mereka sampaikan adalah Yesus Kristus. Kabar sukacita itu, itulah yang mereka sampaikan kepada seluruh umat manusia. Tetapi banyak juga para hamba Tuhan, para pendeta juga yang memakai mimbar untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi. Sehingga sangat sedikit waktu untuk menggali, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Jangan kita terlena terhadap hal-hal seperti itu. Dan banyak jemaat justru suka dengan hal-hal seperti itu. Ada candaan, ada hiburan di atas mimbar.
ada pengalaman yang disampaikan. Tetapi kita di GMI, kita harus kuat di dalam Injil. Bukan hanya sekedar menyampaikan pengalaman pribadi atau menghibur saudara sekalian. Roh Kuduslah sumber penghiburan kita, bukan pengalaman seseorang. Kemudian di ayat ke-28 tadi ada kata di situ, tiap-tiap orang kami nasihati. Pengertian di situ adalah memperingatkan atau menegur. Dan di ayat yang selanjutnya ada kata tiap-tiap orang kami ajari. Artinya di situ mengarahkan. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, maka mereka sedang menasihati orang-orang, sedang memperingatkan, sedang menegur orang-orang yang sedang hidup di dalam perbuatan dosa. Para rasul sedang mengarahkan supaya jemaat boleh mengenal jalan yang benar dan memiliki pengertian yang baik terhadap Yesus Kristus dan tentang firman Allah yang hidup. Diarahkan supaya kehidupan jemaat boleh memiliki hidup yang baik, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Itu adalah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi ada sebagian jemaat tidak menerima jikalau diingatkan dalam kesalahan, jikalau dinasihati, jikalau ditegur dalam kesalahannya. Ada jemaat yang tidak mau diarahkan, merasa diri sudah benar dan merasa diri bahwa orang itu tidak layak untuk mengarahkan saya. Hamba Tuhan itu tidak layak untuk menegur saya. Sebab saya sudah tua. Sebab saya lebih tua daripadanya. Apakah ada di antara kita begitu? Tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan. Jikalau ada di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan kita seperti itu, tidak mau menerima teguran dari orang lain, maka itu adalah orang-orang yang terus jatuh di dalam dosa, menuju jalan yang salah nantinya. Kenapa? Karena tidak mau menerima teguran itu. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah menegur kita saat ini, supaya hidup kita lebih baik lagi, supaya hidup kita lebih terarah lagi, supaya hidup kita benar-benar mempermuliakan Tuhan hari lepas hari. Supaya hidup kita hidup di dalam kasih. Jadi kita harus menerima hal seperti itu. Di ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dalam kuat di dalam aku. Kata kuusahakan dan kupergumulkan di situ adalah bekerja keras. Rasul Paulus mengalami susah payah dan Rasul Paulus berjuang terus sesuai tenaga yang telah Tuhan anugerahkan baginya.
Apa yang diusahakan oleh Rasul Paulus, apa yang dipergumulkan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk membawa jemaat kepada Tuhan. Rasul Paulus bukan sedang membawa jemaat ke dalam jurang, tetapi justru sebaliknya. Rasul Paulus sedang mengusahakan supaya jemaat boleh hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus lebih baik lagi. Jadi ini adalah bagian-bagian pergumulan oleh para hamba Tuhan juga. Harapan saya kepada kita semua di tempat ini, boleh mengenal Kristus sungguh-sungguh, menerima Yesus Kristus di dalam hidup saudara sekalian dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara semua boleh hidup di dalam Kristus, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan saudara. Itulah yang menjadi pergumulan saya secara pribadi. Dan juga Rasul Paulus mengalami hal seperti ini. Perhatikan di ayat yang ke-1 ya. Pasal 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Jadi itulah yang diusahakan oleh Rasul Paulus. Dan ia berjuang mati-matian tentang itu Bapak Ibu. Sampai ia dipenjarakan. Sehingga apa kata Rasul Paulus di kitab Filipi. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Jadi tidak sia-sia hidupnya itu. Selama dia hidup di dalam dunia. Ia benar-benar melakukan tanggung jawab dengan setia dan dengan tulus hati. Biarlah kita semakin mengenal Kristus dalam hidup kita. Dan kita bersuka cita oleh karena pengenalan kepada Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami pergumulan, persoalan di dalam kehidupan, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri. Tetapi hendaknya bersukacitalah di dalam penderitaan itu. Hendaknya saudara sekalian tetap memiliki sukacita itu. Jangan sedikit ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan. Sudahlah. Nggak ada lagi gunanya hidup ini. Udahlah. Saya nggak datang lagi ke gereja. Saya nggak memuji Tuhan lagi. Saya nggak melayani lagi. Hanya dengan persoalan yang sedikit. Hanya dengan tantangan yang sedikit. Bukankah Yesus Kristus lebih berat pergumulannya? Lebih berat beban yang dijalankannya. Yang sudah dirasakannya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya juga demikian kehidupan kita. Untuk tetap bersukacita. Amin. Dan hendaknya juga kita menunjukkan ekspresi sukacita di dalam Tuhan. Jangan menunjukkan ekspresi penuh pergumulan di dalam hidup ini. Atau ekspresi ngantuk dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Yang sudah memanggil kami di dalam terang yang ajaib itu. Dan pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus. Supaya kami benar-benar mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap memiliki sukacita. Dan supaya kami hidup di dalam kasih. Ampunilah kami Tuhan.
Jikalau selama ini kami bersungut-sungut menjadi umat-Mu, jikalau selama ini kami sering menyimpan dendam terhadap sesama kami, tetapi oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur kami pada saat ini, kami mau mengasihi mereka, kami mau mengampuni mereka, dan kami mau Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan sukacita di dalam kehidupan kami, supaya Engkau menganugerahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati hidup ini lebih sejahtera lagi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.